Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sentra Tama Group yang beranggotakan saya Siti Muzayana, Alfiatur Rahmaniyah, Yan Sarimatul Maftuha, Rizky Anamsari, dan Wildan Zamreza Nugraha yang akan presentasikan tentang analisis kebangkrutan PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia. Next. Profil perusahaan. PT Sentrindo Utama didirikan pada tahun 1987 dengan akta nomor 33 tanggal 11 Februari tahun 1987 yang dibuat di hadapan Nani Sukarja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Pada tahun 2000, perseroan mengubah namanya menjadi PT Sentrin Online Tbk dalam rangka Go Public. Pada awalnya, perseroan menjalankan usaha di bidang penjualan peralatan komputer dan pada tahun 1996, perseroan kemudian memulai kegiatan usaha di bidang penyelenggara jasa internet. Tahun 2002, perseroan mendirikan 3 anak perusahaan yaitu PT Sentrin Nuansa Teknologi berkedudukan di Bandung dengan kepemilikan 99%, Sentrin Communication Ltd berkedudukan di British Virgin Islands, dan Sentrin Teknologi Pte Ltd berkedudukan di Singapura, masing-masing dengan kepemilikan 100%. Pada tahun 2008, perseroan mengakuisisi 51% saham dalam PT Hasanah Timur Indonesia, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang penyelenggaraan jasa internet dan penyelenggara jasa internet teleponi untuk keperluan publik atau ITKP. Next. Selanjutnya, pada bulan Juni 2014, PT Perseroan memutuskan untuk mengalihkan segmen usaha dalam bidang penyedia jasa akses internet kepada PT Ultima Globalindo, pihak ketiga. Selanjutnya, pada awal tahun 2017, Perseroan mengembangkan usahanya untuk mencapai potensi pertumbuhan usaha jangka panjang dengan melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha, yaitu dengan mengakuisisi 100% saham PT Network Quality Indonesia atau NQI beserta entitas anaknya PT MAC Sarana Jaya dan PT Fastal Sarana Indonesia atau FSI. Selanjutnya yaitu analisis multivariate untuk perusahaan Go Public, yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana X1 yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan X5 penjualan dibagi total aset. Next. Indikasi. Apabila Z1 kurang dari 0,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Apabila Z1 lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan 1,81 lebih kecil dari ZI dan lebih kecil dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Selanjutnya, berikut merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, di mana dari tabel dapat diketahui nilai dari Z-score yang dicari dari rumus yang tadi telah disebutkan. Dalam tabel dapat diketahui nilai Z-score pada tahun 2016 yaitu 0,246, pada tahun 2017 yaitu 0,17, dan pada tahun 2018 yaitu 0,384, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 3 tahun terakhir PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia mendapatkan nilai Z-score paling tinggi pada tahun 2018 dan mendapatkan nilai Z-score paling rendah pada tahun 2017 yaitu 0,17. Kemudian berikut merupakan tabel dari Z-score. Pada grafik tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pada grafik tahun 2018 paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, dan grafik pada tahun 2017 merupakan grafik yang paling rendah jika dibandingkan pada tahun 2016 dan 2018. Berikutnya yaitu analisis dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan PT Sentrindo Utama, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 nilai Z-score-nya yaitu 0,246. Maka perusahaan tersebut berisiko mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2017, kondisi perusahaan mengalami penurunan. Dapat dilihat dari nilai Z-score-nya yaitu 0,384. Meskipun pada tahun 2018 nilainya naik,
Namun hal tersebut masih dalam kategori perusahaan yang beresiko mengalami kebangkrutan atau financial distress, yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada dalam kondisi yang beresiko mengalami kebangkrutan, di mana 3 tahun berturut-turut nilai Z-score-nya kurang dari 1,81. Dan ini adalah beberapa berita yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil perhitungan Z-score yang telah kami lakukan adalah yang pertama, PT Sandrindro Utama pada tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X3 dan X4, yang mana laba dan nilai pasar saham selalu turun setiap tahunnya. Kedua, pada situasi ini perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Serta PT Sentrinda Utama Z-score tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan dalam kategori perusahaan yang beresiko mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai Z-score yang menunjukkan angka kurang dari 1,81. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan bangkrut cukup besar. Yang berikut adalah saran. Saran yang kami berikan untuk PT Sentrinda Utama adalah dengan kondisi keuangan PT Sentrinda Utama dari tahun 2016 hingga 2018 tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Dilihat nilai Z-score yang kurang dari 1,81 dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga perusahaan sangat berisiko dari potensi kebangkrutan. Maka pihak manajemen harus memperbaiki sistem kerjanya serta perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Bagi investor, tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan PT Sentrinda Utama. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham, INTP, kondisi makroekonomi, yaitu kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menunjukkan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Serta, bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio yang akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dah. Yeay!